Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Farah Ina Zakiyah dengan NIM 19010644098 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Surabaya. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang culture yang saya temukan dari kegiatan eksplorasi atau matematika saya. Jadi culture yang saya pakai adalah adanya kue tart atau kue ulang tahun pada perayaan ulang tahun seseorang. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit saja sejarah dari adanya kue pada perayaan ulang tahun. Jadi pada awalnya sekitar abad ke-13, tepatnya di peradaban Yunani kuno, para wanita-wanita di Yunani kuno itu sudah membuat kue berbentuk bulan yang biasanya dibuat dari campuran tepung dan madu untuk dipakai ke acara penyembahan Dewi Bulan. Sebenarnya tidak hanya berbentuk bulan, tetapi ada yang berbentuk bulat dan juga persegi. Nah, di samping sejarah Yunani itu, ada juga ahli lain yang berpendapat bahwa tradisi ini itu dimulai oleh Jerman. Pada awalnya, wanita-wanita Jerman ini membuat sebuah kue yang dipakai untuk perayaan lahirnya Yesus Kristus. Nah, setelah pertama kali percobaan ini, akhirnya setiap tahun mereka merayakan perayaan Yesus Kristus itu dengan membuat kue. Nah, ini dia permulaan dari digunakannya kue ulang tahun pada saat perayaan ulang tahun. Nah, di Jerman dulu, kuenya itu bernama Geburtstagstorten atau artinya kue manis. Pasti teman-teman pada penasaran kenapa di setiap acara ulang tahun itu selalu ada pemotongan kue, tiup lilin, dan adanya kue tart sendiri gitu. Nah, di sini saya akan menyampaikan filosofi dari adanya ketiga hal tersebut pada acara ulang tahun. Di intinya, ketiga hal itu dilakukan sebagai bentuk puji syukur mereka terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena mereka bisa berulang tahun dan hidup lebih lama. Nah, mohon maaf, saya berganti latar belakang karena di tempat yang tadi sudah lumayan gelap. Jadi di sini saya akan melanjutkan. Jika dilihat dari perkembangan zaman sekarang, kue ulang tahun itu atau kue tart ya, itu bervariasi sekali bentuknya. Ada yang berbentuk tabung, ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk balok, kubus, dan ada yang berbentuk huruf seperti gambar di sini atau di sini. Nah, jadi mengapa saya mengambil hal tersebut sebagai eksplorasi atau matematika saya? Karena hal tersebut adalah hal yang lumayan dekat dengan anak. Jadi anak itu bisa langsung mengetahui bagaimana matematika itu bekerja pada kue ulang tahun tersebut jika dia melihat saat temannya memotong kue, atau saat temannya meniup lilin, atau mereka memperhatikan bentuk dari kue tersebut. Jadi mereka itu berpikir bahwa kue ini tuh bentuknya mirip bangun apa ya, atau misalnya kue ini tuh kalau misal dilambangkan kepecahan jadi berapa per berapa ya, seperti itu. Jadi mereka bisa dapat melihat contohnya secara langsung. Nah, melihat adanya peluang matematika di kue ulang tahun tersebut, saya mengambil 4 KD yang dapat dikaitkan dengan hasil eksplorasi saya. Yang pertama ada di kelas 4, yaitu KD 3.1 dan 4.1. Yang pertama 3.1 menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Yang kedua, 4.1 mengidentifikasi pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Yang pada kelas 5 di KD 3.6 dan 4.6, yang pertama 3.6 menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana, kubus dan balok. Lalu yang kedua 4.6 membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana, kubus dan balok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan yang dapat diambil dari video ini adalah matematika itu luas, matematika itu beragam, matematika itu ada di sekitar kita. Seperti itu. Terima kasih.